Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 3, 4, dan 5. Pada malam hari ini kita punya tema hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, hubungan intim dengan Tuhan merupakan dasar dari pemulihan setiap keluarga. Saudara, hubungan intim dengan Tuhan merupakan dasar dari kemanisan yang akan kita punya buat setiap keluarga. Hubungan intim dengan Tuhan merupakan dasar untuk memperoleh setiap hikmat dalam mengatasi masalah. Saudara, karena itu penting sekali supaya setiap pribadi membangun satu hubungan intim dengan Tuhan, membangun satu keadaan, satu relasi, saudara, di mana kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, saudara, bagaimana mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, seringkali ada penghalang-penghalang yang membuat hubungan kita tidak bisa intim. Dan banyak orang, saudara, tidak mengerti bahwa masalahnya bukan di Tuhan, saudara. Tuhan sangat merindukan untuk setiap kita berhubungan intim dengan Dia. Saudara, Tuhan sangat merindukan bahwa Dia bisa bicara dengan kita. Kita mengerti isi hatinya. Dia menuntun dan ikut campur dalam segala sesuatu. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan cuma mau urusan gereja, saudara salah besar. Saudara, saya mengenal Tuhan dan Dia sangat ikut campur dalam segala perkara. Dan apa yang Dia tentukan, itu yang terbaik buat kita. Amin. Saudara, pada waktu saya masih kecil, saudara ya, masih sekitar umur 12 tahun. Pada waktu saya mau masuk SMP, pada waktu itu ayah saya mulai berkata, tanya dong sama Tuhan, SMP mana yang mesti kamu masuki? Saudara, dan saya berpikir bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk ngurusin SMP saya. Tetapi malam hari itu saya berdoa dan berkata, Tuhan, kalau Engkau mau menunjukkan di mana Engkau mau saya sekolah, tolong tunjukkan, kasih tahu supaya saya mengerti. Saudara, dan malam hari itu saya bermimpi. Gedung tingkat 3, warnanya putih dan biru, dan masuknya lewat gang. Saudara, saya tidak pernah tahu itu sekolah apa. Dan pagi hari saya berkata sama ayah saya, Pak, tadi malam saya mimpi, saya sekolah di tempat yang lantai 3. Warnanya biru putih dan masuknya itu masuk ke gang. Saudara, ayah saya berkata, itu Tuhan. Besok kita keliling-keliling di Bandung, cari sekolah yang biru putih tingkat 3 masuk gang. Saudara, untung ayah saya mengenal bagaimana Allah itu sangat pribadi, sangat memperhatikan. Saudara, dan kita mulai keliling. Dan untungnya, saudara ya, untungnya kita tidak perlu keliling terlalu banyak. Saudara, kami mulai dari tempat yang dekat dengan ayah saya kerja. Dulu ayah saya kerja di atas, di pastur atas, saudara. Dan kemudian, saudara, dia berkata, yuk dekat-dekat situ, Pasir Kaliki, Rajiman, coba di situ banyak sekolah. Saudara, dan pada waktu saya lihat BPK 1, saudara, pagi, begitu saya lihat, saya berkata, ini yang tadi malam saya lihat. Saudara, seumur hidup saya belum pernah lihat itu. Tapi Allah tunjukkan itu di dalam mimpi. Saudara, Allah begitu pribadi. Kalau soal sekolah dia perhatikan. Sekolah, soal mati dan hidup, Allah pasti perhatikan. Amin. Saudara, Allah sangat-sangat mau bergaul intim. Saudara, saya masih ingat satu peristiwa lagi yang sangat berkesan dalam hidup saya. Saudara, pada waktu itu saya sekolah di Belanda, saya sekolah arsitek. Saudara, dan hari itu saya pulang jam 9 malam. Saudara, kalau di sana itu bus selesai beroperasi itu jam 10 malam. Saudara, dan itu jam 9. Jam 9, tapi karena ada urusan ini dan itu, saudara, dan saya mesti pulang sekitar jam 10 malam. Itu sudah tidak ada bus. Jadi saya harus jalan dari sekolah ke tempat tinggal saya, saudara, ke flat saya. Saya jalan, dan di jalan, saudara, saya begitu capek seharian. Kalau anak sudah di luar negeri, baru bisa menghargai orang tua. Ya, saudara, kalau selama di Indonesia, tidak menghargai orang tua. Dan saya berpikir, seandainya ada mamah yang memasakkan saya. Seandainya di rumah saya tidak perlu beres-beres, tidak perlu masak lagi, semuanya sudah disediakan. Saudara, saya jalan kaki dan saya ingat di Indonesia keluarga saya. Saudara, saya anak perempuan 1 dan biasanya tidak pernah, saudara, di Indonesia saya jalan kaki jauh-jauh. Selalu ada adik saya yang mengantar jemput. Kalau terpaksa, ayah saya pun akan mengantar jemput. Dan hari itu saya berpikir, Tuhan, seandainya saya di Indonesia. Tapi hari itu saya mesti berjalan sendiri. Dan kemudian di tengah saya berjalan, saudara, melewati tempat-tempat yang sepi, saya mulai berkata, aduh Tuhan, seandainya ada bakso tahu. Saudara, tiba-tiba aja pengen bakso tahu. Ya. Saya tiba-tiba pengen siomay, saudara.
Dan saya tahu saudara bahwa di Belanda itu tidak ada siomay. Ya saudara, dan saya berkata, saya suka ngobrol sama Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, seandainya ya saya pulang begini ada siomay, alangkah nikmatnya. Saudara, dan saya ketawa sendiri dan saya berkata, tapi saya tahu diri, saya tidak akan minta siomay di negeri Belanda. Itu susah mengabulkannya. Saudara, saya ngobrol sama Tuhan sampai akhirnya saya dekat sekali dengan rumah saya. Dan saya lihat jendela kamar saya terbuka, itu tidak mengagetkan. Karena saudara, teman saya punya banyak kunci. Ya, walaupun saya tinggal sendiri, tapi kami seringkali bertukar kunci kamar, sehingga sewaktu-waktu dia bisa masuk kamar saya. Saudara, tetapi yang sangat mengagetkan, itu ada bau siomay keluar dari kamar saya. Saudara, dan itu tidak bisa ditipu, saudara. Saya apal sekali baunya. Ya. Dan anehnya pada waktu saya duduk di belakang tadi, bau siomay lagi, saudara saya. Saya berkata, hari ini memang perlu bercerita tentang intim dengan Allah. Saudara, dan kemudian, saudara, saat itu saya berkata, ini bau siomay. Tidak mungkin di Belanda ada siomay. Saudara, saya naik ke atas, saya buka pintu, tiba-tiba seorang teman saya berkata, halo Ci. Saya bilang, halo lagi. Saya bilang, saya cium bau sesuatu. Dia berkata, siomay kan? Iya. Dan dia berkata, tadi pagi saya bangun. Tiba-tiba, itu Tuhan berkata, kenapa kamu tidak bikin siomay? Saudara, saya itu pengen jam 10 malam. Tapi Allah sudah tahu sejak pagi hari. Saudara, teman saya disuruh bikin siomay pagi-pagi. Dia berkata, saya sekolah, pulang sekolah saya belanja siomay, bahan-bahan siomay, saya masak siomay. Dan tiba-tiba saya berpikir, kenapa saya tidak menikmati bersama kamu? Jadi saya masak di tempat kamu dan saya menunggu supaya kamu bisa menikmati bersama saya. Saudara, seintim itu Allah. Allah itu begitu peduli, saudara, soal yang paling kecil. Allah tahu kerinduanmu, Allah tahu kesukaanmu, Allah tahu yang terbaik buat engkau. Bahkan apa yang belum engkau inginkan, Allah sudah siapkan buat setiap dari kita. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa Allah pilih kasih, Allah hanya menyintai beberapa orang, saudara, salah besar. Allah menyediakan setiap kesempatan. Allah menyediakan dadanya untuk setiap orang boleh datang dalam pelukannya. Tetapi yang menjadi penghalang, sedikit orang yang mau datang kepadanya. Saudara, sedikit orang yang mengerti bahwa Allah rindu untuk kita mendekat kepadanya. Dan kerinduan Allah lebih besar daripada kerinduan saudara untuk mendekat kepadanya. Saudara, yang menjadi penghalang seringkali hubungan kita dengan Tuhan ada beberapa hal. Saudara, dan yang pertama yang menjadi penghalang itu adalah, saudara, jati diri kita, prinsip-prinsip kita, pikiran-pikiran yang salah, saudara, yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam Yesaya 40. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, di sini Tuhan tidak bicara tentang gunung sungguhan. Di sini Tuhan tidak bicara tentang lembah sungguhan. Tetapi Tuhan bicara tentang hati manusia. Sehingga hati manusia ini banyak yang kayak gunung, sombong. Sehingga mereka tidak mau mendekat sama Tuhan. Mereka berkata, aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa kok hidup sendiri. Aku bisa ngurus sendiri. Buktinya aku kerja dan aku berhasil. Tanya ibu-ibu, saudara ya, kan baru terima rapot. Kalau anaknya dapat nilai bagus, ranking 1 belakangan pulangnya. Terus kemudian tanya sama orang lain. Anak kamu ranking berapa? Tujuannya supaya ditanya balik, anaknya ranking berapa? Ya, nanti kalau sudah ditanya ranking 2, katanya ya, ranking 1. Terus orang bilang, wah anaknya pinter ya. Dalam hati siapa dulu ibunya? Ya, saudara, kesombongan. Tapi coba anaknya ranking 36, begitu terima rapot pulang langsung, ya. Supaya nggak ditanya, saudara ya. Saudara, ini kesombongan. Ya. Saudara, ada banyak juga bapak-bapak
Kalau anaknya jalan-jalan, pergi beli sesuatu, bapaknya bilang, kamu tahu nggak? Kamu bisa makan, kamu bisa jajan, kamu bisa beli skuter, bisa beli macam-macam karena papa kerja buat kamu. Saudara, dan tanpa sadar kita berpikir karena kekuatan kita. Kita berpikir, saudara, karena kepandaian kita. Kita berpikir karena kita bisa mendidik anak, maka semuanya baik. Dan itu membuat benteng, membuat kesombongan, sehingga banyak orang merasa tidak butuh Tuhan. Saudara, dan Alkitab berkata, Allah dekat dengan orang yang rendah hati. Tapi orang yang tidak mau mendekatkan diri pada Tuhan, Allah tidak bisa buat apa-apa. Saudara, hari ini, seberapa engkau butuh Dia? Saya melihat perbedaan antara orang butuh dengan tidak butuh. Saudara, saya melayani pemulung, anak-anak jalanan, orang-orang yang tidak mampu. Nah, saudara, pada waktu saya melihat mereka ini pada puncak resesi beberapa tahun yang lalu, di mana sampai mereka tidak bisa makan, saudara. Mereka tidak bisa beli apa-apa. Saudara, mereka rela berjalan 3 jam dari tempat mereka ke tempat kami, karena di tempat kami ada makan gratis setiap harinya. Saudara, mereka rela jalan, dan kemudian mereka cuma dapat 1 piring nasi, kemudian mereka pulang. Tetapi anak saya, saudara, ya, yang punya begitu banyak makanan di rumah, coba saya bilang, kalau makan jalan dulu setengah jam. Dia bilang, nggak usah, mendingan nggak makan. Kenapa, saudara? Karena anak saya tidak butuh. Dia sudah kenyang. Saudara, kadang-kadang nih, untuk ngajak pergi ke mall aja perlu dirayu, saudara. Ya, saya bilang, ayolah makan di sana. Nggak mau, jauh, macet. Ya. Mama aja pesenin lewat telepon, datang lebih mudah. Ya. Saudara, begitu tidak maunya. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Tetapi mereka dengan segala macam usaha, mereka datang dan menghargai. Kalau saudara lihat mereka makan, ya itu sampai tetes terakhir, saudara, ya. Tapi bukan denko. Tapi kalau anak-anak kita makan, makan separuh, buang, buka lagi yang lain. Kenapa? Yang satu membutuhkan, yang satu tidak. Yang satu menghargai, yang satu tidak. Saudara, seberapa engkau menghargai Tuhan? Seberapa engkau mencari Tuhan? Seberapa engkau membutuhkan Tuhan? Pertanyaan ini coba direnungkan. Apakah benar kita mencari Tuhan? Apakah kita rela bangun pagi-pagi untuk mencari Dia? Apakah kita rela berkata, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik karena aku begitu membutuhkan Engkau? Atau kita tidak butuh Tuhan? Yang membuat kita tidak bisa intim, seringkali karena kita begitu sombong dan tidak butuh Tuhan. Saudara, sebaliknya ada beberapa orang yang begitu di dalam lembah. Saudara, jati dirinya, perasaannya tertutup. Saya kenal dengan seseorang. Saudara, orang ini begitu sama sekali tidak ada ekspresi, tidak ada ambisi, tidak ada kehidupan. Kalau saya bilang hidup tapi mati. Saudara, kalau saya bilang ya, misalnya ada makanan nih, saya bilang yang enak yang mana? Nggak tahu, sama aja. Saya bilang baju nih, baju, lihat dong, yang bagus yang mana? Nggak tahu, sama aja. Saudara, ini orang hidup tapi mati, saudara. Nggak pernah, kalau di dalam hadirat Tuhan, dia tidak pernah bisa nangis, tidak pernah bisa teriak, kaku. Saudara, tidak bisa senyum. Kalau orang bikin joke, ketawa, tapi saya tahu tidak dari dalam. Saudara, dan kemudian sekali waktu saya berkata, ada sesuatu dengan kamu. Dia bilang, iya, saya bukan tidak mau cari Tuhan. Saya bukan tidak mau dekat sama Tuhan. Tapi ada sesuatu, saya tidak tahu apa. Saudara, dan sekali waktu kami berdoa bersama-sama, kemudian Tuhan mulai nyatakan. Tuhan berkata pada waktu itu lewat saya, bahwa ibunya itu mengandung dia dalam keadaan diperkosa. Saudara, dan saat itu dia berkata, iya, betul. Yang memang yang memperkosa itu ayahnya sendiri. Jadi istilahnya, saudara, ini kawin paksa. Ibunya itu dulu pemudi di kampung, ya, pokoknya bunganya kampung situ. Kemudian ada seorang pemuda yang suka disantet, diguna-guna, dipelet, saudara, kemudian diperkosa. Saudara, nah sudah terlanjur hamil, dilamar, dikasih, dikawinkan. Saudara, dan hati ibunya dingin sama pemuda ini. Ibunya hidup, tetapi mau mati rasanya. Saudara, dan dia melahirkan anak yang hidup tapi juga mati. Saudara, tetapi Allah adalah Allah yang memulihkan.
Pada waktu saya cerita, saya bilang saya tidak tahu apa. Tapi Tuhan berkata bahwa engkau dikandung dalam keadaan ibumu diperkosa. Dia bilang betul. Dan kemudian saya berkata, biarkan Tuhan menyembuhkan lukamu. Saudara, pada waktu kami memeluk dia mulai nangis. Seumur hidupnya dia tidak pernah nangis. Dingin. Di saat itu dia mulai nangis. Tiba-tiba dia merasakan sakit sekali. Dan dia mulai nangis. Dan dia merasakan ada kasih Allah yang luar biasa mulai masuk dalam hidupnya. Sejak saat itu hidupnya berbeda. Sejak saat itu dia mulai bisa merasakan kasih. Sejak saat itu dia mulai bisa loncat. Mulai bisa nyanyi dari dalam. Mulai bisa memperhatikan orang lain. Mulai bisa merasakan antara makanan yang enak itu, yang ini, yang dia suka yang mana. Saudara, mungkin saudara tidak separah itu. Tapi ada banyak orang yang hatinya dingin karena sesuatu. Saya kenal dengan seorang pemudi. Saudara, pemudi ini sangat mengasihi ayahnya. Kemudian di usia dia 17, ayahnya meninggal. Saudara, hatinya sangat luka. Dan sejak itu, saudara, dia selalu merasa dingin dengan siapa saja. Dia tidak pernah mau dekat dengan orang. Karena dia berpikir, kalau dia dekat dengan orang dan terlalu mengasihi seseorang, orang itu meninggal sakit sekali. Saudara, itu menyebabkan dia juga tidak bisa dekat sama Tuhan. Dia tidak percaya sama Tuhan. Dia berpikir Tuhan itu jahat, buktinya Tuhan itu ambil ayahnya. Saudara, pemudi ini Kristen dari kecil. Dia melayani. Saudara, dia ngajar sekolah minggu. Tapi hatinya sebenarnya menyimpan kemarahan dengan Tuhan. Dia berpikir Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain bisa ayahnya sampai lama, dia sampai umur 17. Kenapa dia hidupnya berbeda dengan orang lain? Saudara, ini orang hidup dalam lembah. Ini orang hidup dalam lembah. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hatimu. Tapi seringkali yang menghambat sehingga engkau tidak bisa kenal Tuhanmu, tidak bisa intim dengan Tuhanmu, adalah karena jati dirimu rusak. Saudara, dan pemudi ini dalam satu kebaktian. Saudara, dan pada waktu itu kontung kolektor sedang mau diedarkan. Dan pemimpin pujian berkata, tanya dengan Tuhan. Biarlah setiap dari kita tanya dengan Tuhan apa yang mau diserahkan. Saudara, dan dia berpikir dia juga akan tanya dengan Tuhan. Dia mulai berkata, Tuhan, kamu mau apa? Tiba-tiba dia dengar jelas. Tuhan berkata, aku mau kalung. Dia kaget sekali. Karena kalung itu adalah pemberian dari ayahnya pada waktu ayahnya hampir meninggal. Saudara, dia nangis, dia bilang, enggak, saya akan kasih uang lebih 2 kali lipat dari harga kalung ini. Kalung itu kalung murah, saudara, dari perak. Saudara, dia bilang, saya akan kasih 500.000, 1 juta, karena dia sudah kerja. Tapi dia bilang, saya tidak mau serahkan kalung itu. Tapi Tuhan terus berkata, serahkan kalung itu. Akhirnya dengan cucuran air mata, dia buka kalung itu. Dan dia serahkan. Begitu dia masukkan kantong kolektor, dia jerit di dalam hatinya. Tapi saat itu tiba-tiba dia rasakan ada satu sosok memeluk dia. Dan Tuhan berkata, biarkan ayahmu pergi dari hidupmu. Karena aku mau menjadi bapa buat engkau. Dia nangis. Dia berkata, benar. Selama ini saya tidak pernah biarkan papa pergi. Saya tidak pernah rela. Saya terus marah karena hal itu. Tapi pada waktu saya melepaskan kalung itu, saya mulai menerima Tuhan sebagai Bapa. Dan sejak hari itu, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa bicara dengan setiap saudara. Tuhan bisa bicara lewat hatimu. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Tuhan bisa bicara lewat firman. Dan dia sangat mau untuk intim dengan engkau. Saudara, ada banyak orang berpikir saya baik-baik saja. Saya kenal puluhan bahkan ratusan orang tidak baik-baik tapi merasa baik-baik. Mereka tidak pernah bisa mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak pernah bisa mengasihi istrinya, mengasihi suaminya dengan sungguh-sungguh. Ada satu kebekuan di dalam hidupnya karena dia tidak punya kasih. Saudara, saya ketemu dengan ratusan orang. Hidupnya terus dalam emosi naik turun. Dikit-dikit marah, meledak. Ya, hantam kiri seperti bunga mawar, nyakitin kiri kanan. Katanya tadi, ya duri katanya saudara ya. Saudara, tapi bagus kan. Bunga mawar sekarang modelnya bagus kok tuh saudara.
tinggal diterut gitu, durinya semua rontok, bunga mawarnya bagus, tidak berduri. Nah, saya percaya saudara, ada banyak orang yang hidupnya berduri. Kenapa? Karena kepahitan. Karena kepahitan yang tidak pernah disembuhkan. Dan itu membuat banyak orang terlukai. Saya ketemu dengan seorang pemuda. Saudara, ini pemuda sangat baik. Tapi kalau sudah marah, mengerikan. Saudara, anaknya pernah berbuat satu kesalahan. Dan tiba-tiba saudara dia ambil kayu. Dia pukulin anaknya sampai putus kayunya. Saudara, padahal kesalahannya kecil. Sesudah dia lihat anaknya saudara sakit semua, kayunya putus, tiba-tiba kayak sadar. Nangis. Ini bapaknya berlutut di depan anaknya minta maaf. Dia berkata, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Tapi kemudian saudara pada waktu berjalan dengan baik, sangat baik. Tiba-tiba istrinya melakukan sesuatu, meledak, maki-maki, keluar binatang. Kalau sudah nangis, bilang kenapa tadi saya melakukan. Tapi jujur saudara, walaupun dia nangis minta maaf, luka itu sudah tertanam dalam anaknya. Luka itu sudah tertanam dalam istrinya. Saudara, ada satu kisah. Ada seorang yang cepat sekali marah dan dia berpikir, sesudah marah saya minta maaf kok. Memang saya suka meledak kok, kan lebih baik diledakkan daripada dipendam. Kemudian ayahnya memberi dia sebuah kayu dan banyak paku. Ayahnya berkata begini, setiap kali engkau marah dan meledak, ambil satu paku dan pukul sekeras-kerasnya, tancapkan di kayu itu. Kalau engkau sudah selesai marah, cabut. Ya, saudara, dan anak ini melakukannya. Tapi kemudian saudara, dalam satu hari ini anak cepat sekali marah, jadi 2-3 kali. Dalam seminggu itu kayu sudah penuh dengan lubang-lubang. Bahkan sudah ada beberapa tempat yang hancur. Pada akhir minggu itu ayah itu melihat dan berkata, kamu lihat tidak ada satu paku pun yang tertancap di sini. Tapi lubangnya tetap ada. Lubang itu tidak bisa hilang. Dan dia bilang itulah kemarahan. Kemarahan itu seringkali kita berkata sesudah marah saya minta maaf kok. Lukanya tetap ada. Karena itu jangan marah hanya untuk menyakiti orang lain. Jangan marahnya sekadar untuk meledakkan emosi. Karena Alkitab berkata kemarahan manusia tidak mendatangkan kebaikan. Ada beberapa orang berkata apa, tidak boleh marahin anak. Boleh. Tetapi tidak dengan ledakan emosi. Tidak dengan kepahitan. Tidak dengan tanpa pengendalian diri. Saudara, dan kemudian anak ini saudara mengerti. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Dan suatu saat saudara dia ketemu dengan saya dan saya berkata, yuk kita tanya Tuhan, kenapa? Dan rupanya saudara, dari kecil dia sering disiksa oleh ayahnya. Saudara, dari kecil kalau dia salah, dia dikepuk sama ayahnya. Dan itu menimbulkan satu luka. Dan dia padahal waktu dia dikepuk sama ayahnya, dia berpikir bahwa kalau nanti dia besar, dia tidak mau melakukan itu. Tapi dia benci sekali sama ayahnya. Dan begitu dia benci sama ayahnya, justru spirit ayahnya turun dalam hidup. Saudara, sifat ayahnya, kemarahan ayahnya, kebencian ayahnya turun semua dalam hidupnya. Dan setiap kali dia marah, dia melakukan persis seperti ayahnya. Saudara, hari ini, kalau engkau orang yang seperti itu, saya berkata Allah bisa pulihkan kita. Allah bisa pulihkan. Allah itu Allah yang begitu baik. Saya melihat bagaimana teman saya ini dipulihkan. Lewat didoakan berkali-kali saudara. Sekarang dia tidak pernah lagi main tangan. Sekarang dia tidak pernah meledak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Saudara, Allah bisa memulihkan setiap kita. Tapi seberapa kita mau jujur. Dan mau berkata Tuhan, ratakan setiap lembah dalam hidupku. Ratakan setiap bukit dalam hidupku. Buat aku berkenan di hadapan-Mu. Saudara, ada lagi orang yang membuat tidak bisa saudara dekat dengan Tuhan. Karena hidupnya apa? Berliku-liku. Ini hidup berliku-liku ini kenapa? Selalu berdalih. Kalau ada masalah sedikit ngomongnya, ya karena dia sih. Ya karena istri saya. Kalau dengerin firman Tuhan selalu bilang cocok buat dia. Cocok tuh buat si itu. Cocok buat dia. Tidak pernah cocok buat saya. Ya, nanti kalau ngomongin yang tentang suami, hai suami kasihlah istrimu, langsung senggol. Tuh, denger. Ya. Kalau ngomongin, hai istri tunduk sama suami, suami bilang, tuh, denger. Ya.
cenderung untuk selalu fokusnya sama orang lain. Tapi hari-hari ini saya berkata, saudara, coba lihat diri sendiri. Kalau saudara ini mau membereskan hidup, mau intim dengan Allah, ya, Allah itu tidak suruh kita ngurusin orang lain terus. Saudara, ada satu ayat yang bagus. Ya, kita buka sebentar. Di dalam Yohanes, saudara. Yohanes hampir yang terakhir. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saya seringkali melihat, saudara, orang itu protes dan ngurusin orang lain. Istri bilang gini, "Kenapa ya, Bu? Suami saya sudah tak doain 3 tahun tidak berubah." Saudara mau tahu jawaban Tuhan? Itu bukan urusanmu. Ya, nanti kalau suami bilang, "Tuhan, istriku kok masih cerewet terus," Tuhan bilang, "Itu bukan urusanmu." Saudara, ya, tapi urusan kita ikut Tuhan. Ada banyak orang berkata, "Pendeta saya itu ya sudah pendeta kok masih ngutang." Tuhan juga jawab, "Itu bukan urusanmu." Saudara, ya. Nah, banyak orang sibuk ngurusin orang lain sampai tidak melakukan bagiannya. Tuhan berkata kepada Petrus, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara, bagian kita ikut Tuhan artinya melakukan persis yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagian kita taat, bagian kita setia, bagian kita ngurusin nih loh. Tuhan, salahku di mana? Tuhan, apa kurangku? Tuhan, kenapa aku belum bisa dekat dengan Engkau? Itu urusan kita. Urusan kita berdoa buat orang lain. Tetapi orang itu berubah atau tidak, orang itu melakukan firman atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena itu urusan Tuhan. Amin. Ya, nanti kalau sudah berdoa buat anak-anaknya masih bandel, nggak ngomel, bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini bukan urusanku." Urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Amin. Bisa? Ya, saudara, ya. Kalau saudara bisa begitu, hidup jauh lebih gampang. Ya. Nanti saudara jaga toko-tokonya sepi, bilang, "Tuhan, bagianku duduk di sini. Tetap percaya, bersyukur. Perkara toko rame atau tidak rame, itu bukan urusanku. Itu urusan Tuhan." Ya. Saudara, kalau saudara bisa begitu, hidup ini santai. Saudara pikir itu bukan buat saudara, bukan buat saya. Oh, itu buat saya. Saudara, dalam hidup ini, saudara, saya punya banyak urusan. Ada sekali waktu saya ada di Surabaya, dan kemudian bendara saya telepon dan berkata, "Ci, besok kita mesti bayar listrik, mesti bayar air, mesti bayar ini dan itu, telepon dan sebagainya. Ya, itu kita kurang 3 hari. Dan dia berkata, kita butuh paling sedikit 50 juta. Saudara, karena di dalam yayasan kami punya 4.000 anak. Dan kemudian ada setiap hari kami memberi makan lebih dari 1.000 anak. Kami kasih beasiswa 2.000 anak. Dan kami juga punya sekolah, saudara, gratis buat anak-anak yang tidak mampu, yang berbakat. Kami juga, saudara, punya 7 rumah singgah, di mana mereka setiap hari boleh datang, dapat makan dan kebaktian. Saudara, karena itu setiap awal bulan, untuk urusan listrik, urusan telepon, urusan air saja, itu 50 juta setiap awal bulan. Itu belum urusan yang lain, saudara, ya. Saudara, karena itu, saudara bendara saya bilang, kurang 3 hari lagi bayar semuanya. Terus kemudian saya bilang, ya sudah, itu bukan urusanku. Ya, ngamuk saudara tak omongin gitu. Loh, saya mana bisa datangin 50 juta? Saya bilang, itu bukan urusanku. Dia bilang, kamu kurang concern. Ya, kamu itu gimana sih jadi pemimpin? Saya bilang, bagian saya berdoa. Bagian saya menyembah Tuhan.
Bagian saya tetap percaya. Perkara duit datang tidak datang, itu bukan urusan saya. Duitnya mau datang dari mana, itu juga bukan urusan saya. Ya saudara ya, saya belajar untuk meletakkan hari lepas hari. Kalau enggak saudara, saya seringkali dengan istilah dengan teman-teman saya bilang, kalau saya enggak belajar meletakkan, keriting sudah rambut saya, atau ubanan semuanya. Ya. Saudara, kenapa? Karena begitu banyak hal, saudara, begitu banyak hal. Tapi pada waktu itu dia sempat kesal sekali karena saya jawab dengan guyon seperti itu. Itu bukan urusanku. Dia kesal banget, saudara. Dia pikir punya pemimpin tidak bertanggung jawab, katanya, saudara. Saudara, tapi itu dia kesal. Akhirnya, saudara, dia tidak tahu apalah yang dia lakukan. Tetapi kemudian 2 hari kemudian dia telepon saya dan berkata, "Ci, sorry ya, waktu itu emosi, ya. Waktu itu marah, waktu itu rada tegang soalnya." Terus saya bilang, "Kenapa?" Ternyata persis 2 hari Tuhan kasih. Ya, sudah masuk tuh 50 juta, tidak tahu dari siapa. Saudara, memang tidak usah diurusin, datang sendiri, tenang aja, saudara. Tapi bagian kita tetap setia. Bagian kita tetap percaya. Bagian kita tetap berdoa. Amin. Amin, benar? Kalau suami marah, bilang apa? Bukan urusanku. Ya. Tapi bagian saudara tidak boleh ikut marah. Saudara harus tetap senyum. Dimarahin senyum. Ya. Sungguh ya, jadi pelaku firman. Amin. Ya. Nanti kalau misalnya ada banyak hal terjadi, ingat saudara, lakukan bagianmu. Karena Tuhan berkata, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Bagian kita mengikut Tuhan. Yang lain bukan urusan kita. Ya. Saudara, mari kita balik, saudara. Ada hal yang kedua, saudara. Setelah jati diri yang kacau, saudara, yang membuat saudara seseorang tidak bisa dekat dan intim dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah kuasa kegelapan. Lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat, hal yang kedua yang seringkali menghalangi orang untuk masuk dalam terangnya yang ajaib, masuk dalam keintiman, adalah karena dia ada dalam kegelapan. Saudara, dan orang seringkali tidak sadar. Kalau saudara pernah ya berhubungan dengan guamia, pernah saudara dikuepang, saudara pernah misalnya dengan opo-opo, saudara punya jimat, saudara punya keris peninggalan orang tua, atau saudara bahkan misalnya saudara punya kain atau songket atau sesuatu yang diwariskan turun-menurun, didoakan, dijampi-jampi, hati-hati. Saudara, itu bisa menjadi penghalang yang luar biasa. Saudara, saya punya seorang teman, setiap kali dia anak Tuhan, ya cuma dia memang sama orang tuanya masih agama Buddha, itu diwarisi batu-batuan. Diwarisi batu-batuan yang diisi, yang kalau dicemplungin ke air bisa berubah warna, jadi merah, jadi apa, saudara, seperti itulah. Tapi dia sendiri anak Tuhan, dia sendiri saudara ya, memimpin pujian, dia sendiri bagus menyala-nyala. Cuma dia diwarisi batu-batuan oleh orang tuanya. Nah, kalau dia di gereja, dia bisa menyanyi, menyembah Tuhan, semangat. Kalau di rumah begitu baca Alkitab, siut, tidur. Saudara, begitu berdoa 5 menit, tidur dalam hadirat Allah. Saudara, tidak bisa. Ya, orang berpikir, mungkin karena capek. Tidak, ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa. Saudara. Di rumah saudara dia kumpul sama mesbah keluarga, tidak pernah bisa. Nanti kalau yang istrinya bisa, suaminya tidak bisa. Suaminya bisa, anaknya tidak bisa. Nanti kemudian ribut, tidak jadi lagi. Terus seperti itu. Saudara, dan saat itu istrinya bermimpi. Istrinya tanya, Tuhan, ini masalahnya apa sih? Kok kalau di rumah tidak bisa doa sama sekali? Kalau di rumah itu tidak bisa sama sekali baca Alkitab. Dan Tuhan kasih dia mimpi. Dia lihat batu-batu itu bersinar-sinar. Dan dia tahu maksudnya, ini ada isinya. Dia ngomong sama suaminya. Suaminya bilang, ini batu-batuan harganya jutaan. Puluhan juta, ratusan juta. Masa mau dibuang?
Masa mau dimusnahkan? Istrinya bilang, ya sudah kalau gitu kembaliin aja ke papa mama. Dia bilang, wah sayang, wong ini mahal kok, katanya. Saudara, dia biarkan di situ. Dan kemudian beberapa saat suaminya koma, mendadak koma. Pada waktu koma, saudara, itu suaminya cari-cari terus. Dokter berpikir syarafnya atau apanya yang tidak karuan, kacau balau. Tapi hari itu untung, saudara. Istrinya panggil seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini bukan full time, tapi dia peka sekali. Saudara, Tuhan berkata urapi dan peperangan rohani. Jadi itu jam 12 malam, saudara, hamba Tuhan itu datang masuk ke ICU. Urapi dan peperangan rohani di situ. Mereka nyanyi doa peperangan rohani. Dan saudara, besok paginya, tiba-tiba suaminya bangun, dia copotin semuanya, infusnya semuanya. Dan dia bersaksi. Dia bilang berhari-hari dia diganggu dengan wanita. Roh maut yang terus menarik dia. Dia teriak-teriak itu karena dia tahu ada begitu banyak roh yang berusaha untuk menarik dia. Dan dia bilang enggak mau. Tapi dia enggak bisa sebut Yesus. Karena dia terikat, saudara. Sampai pada waktu malam itu, pada waktu terjadi peperangan rohani. Saudara, dan itu pertama kalinya dia berkata, dalam nama Yesus, pergi kamu. Dia berkata tidak. Ya, dia dengar istrinya, orang-orang berdoa di sebelahnya, bilang Yesus. Dia tidak dengar doa yang lain, tapi nama itu terus tertingginya. Akhirnya dengan kekuatan Tuhan dia teriak Yesus. Saudara, dan semuanya pergi. Dan dia berkata benar, hati-hati dengan perkara-perkara yang kecil. Saudara, kuasa gelap itu seringkali menghalangi. Saya kenal banyak orang yang mereka berkata, enggak apa-apa lah. Yang penting udah ke gereja, udah dilepasin otomatis. Setiap di gereja, saudara, baru duduk, saudara. Ya, tiba-tiba klek, tidur. Kalau di karaoke melek, saudara. Kalau di gereja tidur, saudara. Ini roh, ini terikat. Saudara, kalau saudara punya suami, setiap kali saudara pasangin kaset khotbah, ngamuk, saudara ya. Itu roh. Jangan suaminya ditengking, saudara ya. Tapi waktu dia tidur, rohnya ditengking. Ya. Saudara, doa patahkan kuasa-kuasa gelap. Kalau perlu bersihkan, urapi rumah. Perang. Karena kita percaya bahwa oleh kesaksian kita, darah anak domba, nama Yesus, firman Allah, maka iblis akan lari dari hidup kita. Amin. Tuhan panggil kita untuk keluar dari kegelapan. Masuk dalam terangnya yang ajaib. Masuk dalam keintiman, saudara. Yang ketiga, saudara, yang menjadi penghalang kenapa orang tidak bisa intim dengan Tuhan. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kalau kita ini begitu menyintai dunia dengan segala isinya, maka kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Saudara, ada orang yang hidupnya, tujuan hidupnya cuma kerja, cari duit. Saudara, dia tidak pernah bisa merasakan Tuhan. Dia tidak pernah, saudara, mendekat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu menyintai uang. Saudara, ada orang yang menyintai kedudukan sampai menghalalkan setiap macam cara, saudara, untuk mencapai kedudukan. Dan akibatnya dia tidak bisa intim sama Tuhan. Tapi ada orang juga yang menyintai hobinya. Kalau buat golf, minggu tidak ke gereja, tidak masalah. Golf duluan, misalnya. Saudara, ada yang kalau nonton sinetron bisa sampai malam. Tapi kalau baca Alkitab, malas. Ini semua menghalangi, saudara. Ini semua menghalangi. Saudara, tetapi ada lagi yang menyintai suami atau anak-anaknya. Begitu lengket, saudara. Ya, sehingga dia tidak bisa, saudara, untuk menyintai Tuhan. Saudara, semua harus ada tempatnya. Pertama, cintai Tuhan. Kalau engkau menyintai Tuhan lebih dari segalanya, engkau akan menyintai istri, suami, anak-anak, semua pada tempatnya. Saudara, mungkin saudara berkata, apa salahnya kalau menyintai istri atau suami lebih dari Tuhan? Oh, saya lihat banyak hal. Saudara, saya ketemu dengan seseorang yang menyintai istrinya sangat.
Dia saudara, dia pernah kehilangan ayahnya. Sehingga dia takut kehilangan saudara istrinya. Dia sangat menyintai istrinya. Sampai saudara, kalau istrinya pulang terlambat, sudah gelisah, kesel, marah-marah. Kalau istrinya ngobrol sama orang lain, oh dia marah saudara. Dia bilang, kamu itu jangan deket-deket sama orang lain, saya cemburu saudara ya. Kalau istrinya mau pelayanan juga tidak boleh. Bukan karena tidak disayang, karena engap disayangin terlaluan. Dia bilang, saya butuh hidup, saya butuh normal, saya butuh ngobrol sama orang lain. Tidak kuat saudara. Pada saat seseorang terlalu menyintai, itu justru membawa kematian. Saya seringkali berkata begini, baik itu visi, baik itu pelayanan, baik itu anak, baik itu keluarga, baik itu saudara pekerjaan, itu seperti pegang burung merpati. Kalau engkau memegang burung merpati itu terlalu kencang, maka burung itu akan mati di tanganmu. Tapi kalau engkau memegang dengan santai, biarkan burung itu kadang-kadang pergi dan datang lagi saudara. Maka kadang-kadang burung itu saudara akan ketemu dengan jodohnya, ketemu dapat 2 merpati saudara ya. Berkembang. Saudara, saya ketemu dengan orang tua yang terlalu mencengkeram anaknya. Saya pernah ketemu saudara dengan orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Ibu yang sangat sayang sama anaknya. Anaknya umur 4 tahun tidak bisa naik tangga saudara. Ya, kenapa? Karena mamanya bilang jangan naik tangga ya tanpa mama, nanti jatuh katanya ya. Saya bingung. Naik tangga sendiri dia bilang takut mah nanti jatuh, tolong pegangin. Anak saya 2 tahun sudah lancar naik turun tangga. Saudara, waktu di sekolah saudara disuruh meniti. TK kan ada kadang-kadang meniti, pura-pura meniti balok kecil gitu saudara ya. Anaknya tidak berani. Anaknya umur 4 tahun laki-laki tidak berani. Dia bilang mah nanti jatuh, nanti jatuh. Anak saya lari, seret langsung, saudara ya. Saudara, kenapa ada orang yang terlalu mencengkeram? Saya ketemu dengan orang-orang tua, saudara, yang dibohongi anaknya habis-habisan. Karena mereka tidak pernah bisa melepaskan anaknya. Saudara, hari-hari ini, saya berkata, cintai Tuhan lebih dari segalanya. Pada waktu engkau menyintai Tuhan lebih dari segalanya, engkau akan menaruh semuanya pada tempatnya. Engkau akan melihat anakmu bertumbuh. Melihat suamimu berkembang, melihat istrimu berkembang, melihat segala sesuatu akan menjadi indah. Saudara, 3 hal ini penghambat. Yang pertama adalah jati diri yang tidak benar. Yang kedua adalah hubungan dengan kuasa kegelapan dan menyintai sesuatu lebih dari Tuhan. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan, tidak ada cara lain selain saudara bertobat. Selain saudara meletakkan semuanya ini dan berkata, Tuhan, malam ini aku ambil keputusan untuk menyintai Engkau. Untuk mau intim dengan Engkau. Pulihkan hidupku, karena aku mau dekat dengan Engkau. Saudara, kita baca Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan bergaul karib atau Tuhan bergaul intim dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kalau hari ini kita belajar respect akan Tuhan, kita belajar takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Takut ini bukan artinya gemetar. Saudara, saya menghormati ayah saya. Ya, saya adalah anak perempuan satu-satunya di rumah. Pasti banyak yang tahu kalau saya anaknya Pak Yusang. Saudara, saya menghormati dia. Menjadi orang yang paling saya respect, paling saya hormati, paling saya takuti dalam hidup ini, saudara. Walaupun saya anaknya, saya tidak pernah, saudara, berani kurang ajar dengan dia. Saudara, walaupun anaknya ada banyak orang berkata begini, kamu kan anaknya, bilang dong, suruh pelayanan di sini, bilang dong, suruh doain Mahanaim. Saya tidak berani. Kenapa? Karena saya tahu, saya sangat menghormati dia. Saya tidak pernah akan bisa memanfaatkan dia dan menyuruh dia semaunya. Saya tahu menempatkan dia. Tapi itu bukan berarti saya punya gap dengan dia. Oh saudara, dia ayah yang paling luar biasa. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya pulang dari Belanda, liburan. Dan saya berkata sama dia, Pak, saya ada retret di Semarang. Terus ayah saya bilang, terus saya naik bus, enggak mau Pak, soalnya pusing.
Terus kalau naik bus saya suka baunya, semuanya itu bikin pusing. Terus papa saya bilang, ya sudah toh naik pesawat. Saya juga tidak mau Pak, saya itu mabuk udara. Memang betul saudara. Kalau saya, walaupun saya sekolah di Belanda itu dengan terpaksa saudara. Naik pesawat buat saya itu satu beban. Karena saya seringkali mabuk udara. Saudara, kemudian ayah saya tersenyum dan berkata, terus maunya apa? Saya tidak berani minta, saya cuma bilang begini. Sebenarnya ya Pak, saya itu paling tidak pusing kalau papa yang nyetir mobil. Terus ayah saya senyum. Dan dia berkata, kalau begitu kan namanya minta aku nganterin ke Semarang jadi sopirmu. Saya bilang, enggak minta Pak, menghimbau. Saudara, dan saat itu dia senyum dan dia berkata, ya sudah, kapan? Saudara, dia antarkan saya. Pada waktu itu dia belum seperti sekarang nganggur. Ya, lebih banyak kosong. Dulu dia sibuk. Tapi dia bilang kapan? Ya, saya bilang sebutkan hari itu, dia bilang kebetulan dia tidak ada pelayanan. Dia bilang oke. Saudara, dia antar saya ke Semarang. Sampai di Semarang dia nginep di hotel. Saudara, saya retret, dia tungguin, dia antar lagi saya pulang. Saudara, itu Bapak. Bapak itu begitu intim, begitu dekat. Tapi kita tetap harus respect. Kita tetap harus hormat. Kita tetap harus menghargai. Saudara, kalau misalnya ya, ayah saya di kamar, kemudian saudara, saya di kamar yang lain, tiba-tiba ayah saya keluar dan berkata begini, saya mau pergi, siapa yang mau nemenin? Saya akan pertama kali lari dan berkata, saya mau Pak. Itu saya dari dulu. Kenapa? Karena saya ini mau dekat dengan dia. Saya mau mendahulukan dia. Saudara, saya masih ingat satu peristiwa, saudara. Pada waktu itu pertama kali saya mau pergi berangkat ke Belanda. Saudara, dan kemudian ayah saya punya seorang teman, Bapak Samuel Elkana, yang punya Getsemani, taman doa Getsemani di Ungaran. Saudara, Bapak Elkana itu berkata, anak perempuanmu kan tidak pernah keluar negeri, tidak pernah pisah sama kamu. Pasti nanti di airport nangis, katanya ya. Wah, udah banjir air mata deh ya. Orang tidak pernah lepas dari kamu, lengket sama kamu. Mana mungkin dia tidak nangis. Saudara, dan ayah saya waktu itu jawab dengan keras, dan itu kedengeran di telinga saya. Itu dia ngomong tidak di depan saya di kamar. Dia ngomong begini, saya tidak suka anak perempuan yang cengeng. Saya suka anak perempuan yang tough, kuat dan berani. Dia berkata, saya tahu anak perempuan saya tidak akan nangis. Anak perempuan saya akan berani dan menghadapi semuanya dengan tegar. Saudara, waktu saya dengar itu hati saya kayak mau copot. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak setegar itu. Jangankan nanti, sekarang aja sudah mau nangis kok. Saya pikir waktu itu. Saudara, hari-hari itu saya sudah rasanya pengen nangis terus. Karena saya takut, karena saya sedih. Tapi saya dengerin terus, dan kemudian mereka ini hamba Tuhan tapi suka kocak ngomong gini, taruhan, gitu ya. Taruhan 100.000, saudara ya. Dia bilang taruhan 100.000, nangis atau enggak nangis? Dia bilang oke. Jadi saudara, Pak Samuel Elkana itu spesial terbang dari Semarang ke bandara, cuma mau lihat saya nangis atau tidak. Pada hari hanya, saudara, dan saat itu saudara mau tahu apa yang saya lakukan? Saya bertekad dalam hati. Saya berkata, apapun yang terjadi, saya tidak akan menangis. Karena saya tidak akan mempermalukan ayah saya. Saya tidak akan membuat dia kecewa. Saya harus menyenangkan dia dan membuat dia bangga apapun harganya. Saudara, dan saya menahan air mata itu tidak gampang, saudara. Hati saya itu sesak tapi tidak mengeluarkan air mata. Ayah saya yang menang. Kami naik pesawat. Di pesawat saya itu hampir pingsan. Sesak, tidak bisa nafas. Orang pikir saya mabuk udara, padahal tidak menahan air mata, saudara ya. Saudara, dan saat itu cerita dulu, saudara. Tapi kemudian Tuhan pernah berkata sama saya, kamu begitu mengasihi ayahmu, sehingga kamu tidak pernah mau membuat dia malu. Engkau tidak pernah mau membuat dia kalah. Engkau mau membuat dia bangga. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan hal yang sama. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita tidak punya keintiman. Takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak bisa ngomong bebas. Takut akan Tuhan tidak berarti kita bayangkan Tuhan bawa pentung setiap kali kita salah. Tapi takut akan Tuhan itu membuat engkau respect. Engkau menyintai. Engkau menghormati dia. Sampai engkau berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuat dia malu.
Berapapun harganya. Kalau itu dia suka, aku akan lakukan. Saudara mencintai dia, takut akan dia. Berarti kalau dia tidak menyukai, aku juga berkata tidak. Dan kalau Tuhan menyukai, aku juga berkata ya. Saudara, saya pernah melakukan janji yang sama. Saya berkata, Tuhan, aku akan berkata ya untuk semua yang Engkau mau. Mampukan aku dengan anugerah-Mu. Dan aku akan berkata tidak untuk segala yang Engkau tidak mau aku lakukan. Mampukan aku dengan anugerah. Saudara, dan berkali-kali dalam hidup saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat, saudara. Salah satunya adalah pernikahan. Saudara, saya sebenarnya tidak pernah jatuh cinta sama suami saya. Saya jatuh cinta dengan orang lain, saudara. Tapi pada waktu saya mulai jatuh cinta, mulai senang dengan orang lain, saya berdoa. Dan Tuhan berkata, bukan itu jodoh. Dan Tuhan kasih jelas lihat saya, siapa jodoh saya. Saya minta tanda, minta peneguhan, dan saya tahu, ya. Akhirnya saudara, pada waktu saya mau menikah, saya sampai sempat berkata begini. Orang lain menikah itu senang, membayangkan sesuatu yang bagus. Saya itu menikah seperti masuk ke pembantaian. Kenapa? Karena saat itu saya tidak benar-benar tidak suka sama suami saya. Buat saya itu bukan suami yang ideal. Saudara, tapi saya berkata dengan cucuran air mata. Saya berkata, Tuhan, karena Engkau berkata itu baik buat aku akan jalani apapun harganya. Saudara, dan 3 tahun pertama dalam pernikahan kami itu seperti perang dunia pindah ke tempat kami. Banyak hal terjadi, benturan demi benturan terjadi. Tapi saat itu Tuhan selalu berkata, aku biarkan ini semua terjadi untuk membentuk engkau. Bagianmu tunduk dengan suami. Bagianmu menguasai diri. Bagianmu merendahkan hati. Perkara dia berubah tidak berubah, bukan urusanmu. Saudara, dan saat-saat itu saudara, bukan saat-saat yang mudah. Itu saat-saat yang penuh dengan air mata, saudara. Ya, itu saat-saat yang penuh dengan berat. Tapi sekali lagi, saya lakukan karena saya takut akan Tuhan. Dan saya mau berkata, anehnya di saat-saat itu keintiman dengan Tuhan makin luar biasa. Setiap kali saya nangis karena saya luka dengan suami saya, Tuhan itu datang begitu jelas memeluk saya. Setiap kali saya berkata saya tidak kuat Tuhan, dia begitu keras. Tuhan itu datang dan berkata, aku ada di sini untuk menguatkan engkau. Saudara, setiap kali saya nangis, saudara, Tuhan itu dekat sekali, dekat sekali. Karena itu saya bisa aminkan ayat ini. Bahwa Tuhan bergaul karib dan bergaul intim dengan orang yang takut akan dia. Dan Allah tidak pernah membawa yang buruk. Karena itu dikatakan yang kedua. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan berkata pada saya, memang pertamanya perkawinanmu akan sangat buruk. Tapi itu memproses kalian berdua. Tapi lihat nanti. Saudara, dan sekarang pernikahan kami memasuki tahun ke-16 hampir 17. Saudara, dan saya barusan pulang dari Malaysia. Dan orang-orang kemanapun saya pergi bersama suami saya, orang-orang berkata, wih, enaknya ya punya suami seperti itu. Ya. Saudara, kami di sana dijamu dengan seafood. Saya bilang, saya malas makan udang. Karena mesti ngupasin, nanti kotor semua. Saya bilang begitu. Suami saya tidak ngomong apa-apa, dia ambil udang banyak, dia kupasin, dia kasih ke saya. Orang-orang lihat, enaknya ya katanya ya, suaminya yang ngelupasin. Karena suami saya tahu kalau saya suka udang, tapi saya malas. Kemudian makan kepiting, saya juga bilang, saya malas Suami saya kembali lagi ngocein buat saya. Orang-orang bilang, enaknya ya punya suami kayak begitu. Saya senyum, saya bilang, belum tahu sih bayar harganya kayak apa. Saudara, 5 tahun yang lalu suami saya tidak seperti itu. Saudara, 10 tahun yang lalu suami saya tidak seperti itu. Tapi saya jujur mengakui. Saudara, sekarang suami saya suami yang terbaik di seluruh dunia. Saudara ya. Aduh, saudara, lembutnya minta ampun. Saudara ya. Pelayanannya minta ampun. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan otaknya. Pokoknya di seluruh dunia rasanya cuma saya wanita satu-satunya. Nah, ya. Saudara, dan benar, itu perjanjian Allah. Padahal dulu kami ribut setiap hari. Kami berantem setiap hari. Saudara, dia keras, saya keras, dia teriak, saya teriak. Saudara.
Saudara, tetapi setelah saya melakukan bagian saya, setelah saya belajar ikut Tuhan, saya makin intim dengan Tuhan, maka Allah membuat perjanjiannya menjadi indah. Saudara, kalau dulu ya saya pulang terlambat nih, dia sudah langsung begini, nggak usah pulang aja sekalian. Saudara, padahal saya pulang dari pelayanan, saudara, suami saya bisa bilang gitu, nggak usah pulang aja sekalian, ya. Besok pagi aja sekalian pulangnya. Tapi sekarang, misalnya macet setengah 11 saya belum pulang di Jakarta ya, dia akan telepon dan berkata, nih ada apa? Macet, perlu didoakan. Wah beda, saudara, beda. Saudara, kadang-kadang saya datang dibawain kopi, saudara ya. Disiapin, saudara. Dia tunggu saya, saudara. Siapin minuman buat saya. Beda, saudara. Dan orang kalau lihat dia bilang ini, wih suaminya luar biasa. Saya berkata, belum tahu dulu. Ya, saudara. Jujur saya sendiri tidak tahu apa yang mengubah dia. Saya tidak tahu. Tetapi saya benar-benar yakin Allah itu punya perjanjian. Allah itu punya perjanjian. Saudara, karena itu hari ini saya mau berkata, apapun yang Allah minta engkau lakukan. Mungkin pada waktu engkau taat, engkau tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin engkau melihat sesuatu yang buruk. Mungkin engkau berkata, kok begini jadinya. Tetaplah setia. Karena janji Allah cepat atau lambat pasti tiba. Janji Allah cepat atau lambat kita akan dipulihkan. Janji Allah cepat atau lambat kita akan berkemenangan. Saudara, tidak peduli seburuk apapun, kalau kita intim dengan Allah, dia sanggup rubah kutuk menjadi berkat. Dia sanggup rubah setiap kekalahan menjadi kemenangan. Dia sanggup rubah setiap duri menjadi kemanisan. Dia sanggup rubah setiap kemelaratan menjadi hidup yang berkelimpahan. Hari ini saudara, mari kita hidup intim dengan Tuhan. Karena dia akan punya perjanjian yang baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.